Halo guys, Hai. balik lagi di recording kedua kita. Episode nomor 2. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh, coba tuh? Sebelumnya kita punya big news. Mm-mm. Ada yang hilang nih. Ada yang hilang, ada yang kabur guys. Dia udah punya fase hidup yang lain. Semoga kamu bahagia di sana. Iya. Nggak, gini, apa? Salah satu anggota kita yaitu Ica, Mm-mm. dia udah gak join di podcast ini. Cak keluar karena ada satu dan lain hal yang jadwalnya tidak bisa Betul. ikut sama jadwal recording kita. Jadi ya, Sangat amat bentrok. Jadi mm-mm. semoga kamu happy ya, Ca. Iya, gitu ya kau pengkhianat. Oke. Semangat ya buat kedepannya. Tolong jangan lupa subscribe tetap. Harus tiap tiap upload kau harus jadi viewers pertama. Streaming dong. Iya. Dasar. Oke. Hari ini kita mau ngomongin apa ya? Apa ya? Kalau recording kedua ini kayaknya law of attraction. Oh, LOA. LOA. Apa tuh? Apa tuh LOA? Apa tuh? Tapi akhir-akhir ini memang kayak banyak yang diomongin gak sih tentang LOA ini? Mm. Manifesting gitu. Iya, Apa-apa dikit-dikit manifesting. Sekarang gimana sih keadaan di dunia nyatanya tentang LOA itu? Kalau tentang LOA, pertama kali saya dapat LOA, honestly itu dark psychology yang kayak you can manipulate people Betul. with LOA. Banyak kan di TikTok gitu. Dark energy. dark feminine energy yang kayak begitu dengan menerapkan LOA begitu. Tapi nyatanya setelah tahu lebih dalam kayaknya LOA itu bukan dark psychology sih. It's not just manipulation, itu lebih ke manifestasi dari alam bawah sadar. Betul. Dan kalau kita percaya juga itu bantuan semesta juga sih. It's not all about magic, but like Itu energi. betul, energi apa yang kamu keluarkan itu juga yang bakal kamu dapetin gitu. Kayak kita mikirin sesuatu di alam bawah sadar, tiba-tiba semesta itu mendukung begitu, yang kayak emang ada frekuensinya tiap manusia. Betul. Bukan tiap manusia sih, tiap makhluk. Betul. Even if setan pun ada vibrasinya, ada frekuensinya gitu. Jadi kalau kita lagi menginginkan sesuatu, kita memvibrasikan itu, jadi alam membantu kita Betul. kayak pilotnya lah. Pokoknya kita diberi jalan kayak gini, tapi nggak serta-merta langsung tiba-tiba dapat. Betul. Kita harus kayak alam tuh cuma bantu kalau kamu mau ini, jalannya ini, tapi nggak bantu kamu jalan gitu. Kamu harus jalan pakai kakimu sendiri. Betul. Dia cuma nunjukin jalan. Oh, ini jalannya. Iya, lewat sana. Jangan sana, itu kamu nggak bakalan dapet kalau lewat sana. Kalau misalkan kamu memilih jalan yang tidak dianjurkan oleh semesta, aku diem. Iya, kalau kamu milih jalan pintas, udah maaf ya. Saya tidak ikut campur. Alright, anyway, berarti kurang lebih itu udah mendefinisikan apa itu LOE ya. Energi yang kamu keluarkan itu juga yang kamu dapetin. Itu yang kamu tarik. Banyak sih kayak prinsip-prinsip dasar kalau misalkan kita ngomongin LOE. Biasanya itu yang tadi satu tentang semesta yang mendukung kita juga. Dan lagian ada teori kalau misalkan semesta itu isinya nggak pernah kosong, pikiran kita tuh nggak pernah kosong. Semesta itu tidak menyukai kekosongan. Jadi kalau misalkan pikiran kita kosong, sekiranya diisi apa ya? Yaitu diisi sama hal-hal yang positif, yang bakal attract hal-hal yang positif juga. Harusnya begitu. Tapi realitanya ya kadang ada toxic trait atau apapun yang ikut ngisi. Ya namanya manusia gimana ya? Cuman kalau menurut aku law of attraction itu kayak cukup kuat menurut aku, dan itu bisa di-apply di semua masalah hidup, maupun mau kamu nyari yang hidup yang baik lah, atau misalkan pekerjaan. Kalau aku pribadi sih salah satu yang paling, kalau misalkan di segi orang ya, kalau misalkan aku narik orang-orang yang memang
Vibrasi. vibrasi sama aku gitu. Yang gimana contohnya? Kalau aku sih misalkan lebih ke arah misalkan aku berpikir hal-hal yang buruk tentang aku, misalkan oh I'm not good enough, Iya. oh aku tuh memang cocoknya sama orang-orang yang oh aku tidak worth it itu, Iya. gitu. Oh dia terlalu baik buat aku. Jadi orang-orang yang ke attract itu pasti orang-orang yang memang tidak bakal memenuhi aku gitu, tidak bakal apa ya istilahnya bare minimum gitu, yang cuma bisa ngasih bare minimum karena itu yang energi yang aku kasih ke orang. Oh I am okay with receiving bare minimum, ya udah sama semesta beneran dikasih yang bare minimum gitu. Dan mungkin karena itu juga aku ngerasa law of attraction ini bukan selamanya tentang oh ini semua alam semesta yang kasih, oh ini semua manifesting, enggak. Itu secara teknis benar-benar vibrasi yang kamu keluarin itu. Jadi it's not all about magic, but it does exist, law of attraction. Dan menurutku juga LOA itu bukan cuma sebatas vibrasinya aja yang kamu mancarin vibrasi itu, tapi secara tidak sadar alam bawah sadarmu tuh ngelakuin hal-hal yang mendatangkan hal-hal buruk. Betul. Misalnya kalian berpikir I'm not enough begitu, jadi orang-orang yang kau tarik, orang-orang yang ada di sekitarmu dan yang kau terima adalah orang-orang yang di bawah semua. Yang kayak, kalau ada orang yang kamu ngerasa dia di atasku nih, aduh nggak cocok nih bergaul sama dia. Jadi kayak kamu lebih milih menghindar. Kalau misalnya ada orang yang sepantaran atau di bawah kamu, bukan maksudnya ngerendahin orang, tapi kita ngerasanya kita lebih safe sama dia karena kita nggak insecure sama dia. Nah, makanya itu orang-orang bukan yang semacam tiba-tiba magic ada sesuatu yang narik, cuman tergantung kamu nerimanya orang yang kayak gimana. Iya, bener. Itu tuh betul, bukan sekedar vibrasi doang, tapi itu benar-benar terpancar dari apa yang kamu lakuin segala macam. Dan ini kan kita kan ngomongin orang ya. Salah satu aspek kehidupan yang lainnya itu misalkan secara akademis. Ini salah satu sebenarnya ini skripsi aku sih. Self efficacy. Efikasi diri adalah kepercayaan di mana kamu akan berhasil dalam melakukan sesuatu. Ya kan pada dasarnya itu sama aja kayak manifesting kan. Dan hasil dari penelitian itu ya orang yang punya kepercayaan yang lebih tinggi akan dapat hasil yang lebih bagus, tapi itu bukan dikarenakan oh semesta yang ngebantu, oh yang ini semua berkat sekedar alam sadar, alam bawah sadar, bukan. Tapi karena orang yang yakin bakal berhasil, pertama dia lebih tidak terlalu sensitif terhadap kegagalan, gitu, resilience-nya tinggi. Terus yang kedua lebih mau banyak belajar, yang ketiga positive thinking dalam menghadapi hal-hal yang kegagalan lah segala gitu. Jadi ya itu kalau gagal mau bangkit lagi. Betul. Semangat juangnya ada. Yang negative vibes tuh kadang kayak kalau gagal udah kayaknya nggak ada peluang lagi deh. Dia mikirnya tuh gini, kayaknya peluang aku nggak di situ, padahal bisa aja, cuman nggak dicoba lagi. Betul. Jadi law of attraction itu bukan sekedar kamu nulisin hal-hal di kertas terus dibakar. Dia bakalan datang sendirinya itu enggak. Not in that way. Tapi setidaknya itu membantu kita ngingetin kalau kita tuh harus kayak gini. Misalnya LOA untuk self love. Jadi kayak setiap hari ngasih afirmasi I love myself, I love myself. Betul. Kayak ngingetin diri gitu kan. Betul. Kayak oh aku pengen dapat uang 5 juta, aku pengen. Jadi kayak kalau ada peluangnya kita tuh kayak oh iya kalau aku gini tuh dapetin 5 juta misalnya. Betul. Jadi kayak kita ada pengingat lah, pokoknya kayak, oh iya kan mau gini, jadi harus gini. Iya, energi kamu jadi pembuka untuk ngedapetin hal-hal yang kamu mau. Betul sekali. Berarti pada dasarnya afirmasi itu udah menjadi bagiannya LOE nggak sih? Iya, afirmasi secara gak langsung
berpengaruh penting sih, karena itu jadi pengingat. Kayak kalau misalnya cuman dipikirin kan kadang lupa begitu. Kayak ada orang LOA manifest tapi yang kayak ya memang dilupain, tapi gimana ya kalau kamu ngelupain juga gak bakalan itu, gak bakal ngebuka jalan. Kalau kamu nulisin atau bilang ke diri sendiri tiap hari kayak gini gini gini, itu bakal oh iya, aku bangun dengan ini, dengan tujuan ini, jadi ada goals ya begitu. Penguatan diri sendiri enggak sih tipikalnya juga. Betul. Dan itu juga termasuk di salah satu prinsipnya LOE, di mana pentingnya masa kini, pentingnya fokus di masa kini. Oh iya iya Ya iya. kan? Kalau misalkan kita orang yang terus-terusan tinggal di masa lalu, kayak oh dulu aku tuh gini, dan ke bawah sampai sekarang, ya LOE kamu ya hal-hal negatif dari masa lalunya itu. Dari trauma-traumanya. Betul. Dan masa depan kan itu tergantung masa kini ya. Jadi itu salah satu prinsip yang disanjung banget di LOE kalau misalkan Kita fokus membangun di masa kini. Oh ya, itu ilmu baru sih, baru denger juga aku. Ilmu hitam nggak? Dark magic gak sih? itu opini kita. Mungkin ada beberapa orang yang menganggap hal lain, ya sudahlah. Kalau memang itu opinimu ya silahkan. Kita nggak memaksakan opini kita ke orang lain. Betul. Tapi pernah nggak sih kita seumur hidup misalkan udah nerapin LOE nih positif, yang positifnya, Positif. tapi untuk beberapa alasan entahlah hanya hal-hal buruk yang terjadi gitu. Kalau misalkan kamu di posisi itu, kira-kira ngerasa kecewa nggak sih sama LOE itu? Pada dasarnya kenapa ini harus ditelaah lagi. Kenapa kita LOA tapi malah jadinya buruk begitu. Ternyata kayaknya itu kamu nggak 100% LOA-nya positif. Kamu pengen banget sesuatu, tapi di alam bawah sadar kamu itu masih ada kesadaran buat kamu tuh nggak cukup untuk hal itu. Karena kamu alam bawah sadarnya selalu merasa enggak, aku nggak pantas buat itu, makanya nggak didapetin begitu. Cuman di permukaan doang itu LOE-nya doang. Iya, karena apa sih, LOE itu dari kesadaran diri juga. Maksudnya kayak misalnya gini, contoh nyatanya kayak kamu misalnya mau keterima di PTN ini. Saya Unhas lah, kita kan dari Unhas ya, udah Unhas. Saya mau keterima di Unhas. Kita manifestnya oh aku tahun ini lulus di Unhas, tahun ini lulus di Unhas, tapi di otak, di alam bawah sadar kita itu kayak mikir, aduh aku kayaknya nggak cocok nih di Unhas, kayaknya otakku nggak sampai di Unhas. Nah otaknya malah kayak oh iya emang nggak cocok di Unhas, jadi mau belajar bagaimanapun kayak apa sih, belajarnya kosong gitu, nggak masuk karena ketakutan itu. Kayak belajar dilupain. Kalau misalnya kita pengen sesuatu, oh kita belajar, kita yakin kalau kita ngelakuin ini itu apa dampaknya, kayak oh iya aku belajar gini-gini ada manfaatnya, bukan belajar doang yang kayak baca terus hilang gitu. Nggak ada consciousnya, tidak belajar secara full, tidak sadar begitu kan. Oh iya, kayak ada orang tuh yang belajar ya udah belajar baca buku, tapi 1+1=2 gitu. Tapi besokannya hilang. Kalau ditanya ini kan dia nggak tahu. Kalau ada orang yang kayak oh ya aku harus belajar gini supaya tahu gitu, oh iya gini-gini, bahkan keluar misalnya pola soalnya kayak gini, oh iya aku udah nguasain pola soal ini, jadi udah percaya diri dengan ini. Betul. Dan akhirnya bisa kuliah di Unhas. Iya gitu. Betul. Pokoknya kalau kamu minta dengan putus asa, itu malah ngeyakinin otak kamu kalau kamu nggak pantas sama hal itu. Jadi kamu kayak gitu, percaya diri itu penting, kayak bukan overconfident ya, lebih ke oh iya kenapa saya percaya diri, karena saya udah belajar dan saya tahu polanya bakalan seperti ini. Soalnya polanya begini dan saya sudah bisa jawab, berarti besar kemungkinan saya bakalan lulus. Bukan yang kayak oh aku
bakal lulus kok, nggak belajar dia bakal lulus. Bukan gitu. LOE bukan gitu ya teman-teman. Iya, bukan gitu yang kayak overconfident tuh, bukan gitu. Itu narsisis, teman-teman. Untuk narsisis bisa dilihat di episode selanjutnya. Enggak ya, buat narsisis. Berarti LOE itu penuh dengan self awareness ya. Iya. Berarti harus betul-betul, mungkin itu yang dimaksud orang secara manifesting, benar-benar yang dari hati yang paling dalam, keyakinan yang paling dalam. Iya. Oh, I can do that. Iya, aku cocok sama ini. Pokoknya aku deserve untuk dapetin ini. Betul. Dan kalau misalkan nyinggung masalah komitmen issue di episode sebelumnya, itu ngebantu kamu untuk ngelawan hal-hal yang udah jadi ketakutan kamu gitu. Oh, Kan iya, kalau iya. misalkan kamu law of attraction-nya itu pengen banget orang yang baik sama kamu. Terus kamu ketemuin sama orang yang baik. Tapi kamu punya komitmen issue di mana orang ini terlalu baik buat aku gitu. Nah, makanya law of attraction-nya itu kamu harus benar-benar yakin I deserve this. Saya memang baik dan saya juga berhak untuk ketemu sama orang yang baik gitu. Iya. Gitu. Jadi ya udah, itu peran dua pihak, semesta sama kamu. Iya, betul. Karena biarpun semesta udah membantu, kalau kamu secara sadar gak mau menerima itu, ya udah gak bakal keterima Betul. hal yang diinginin itu. Oke, self confidence episode 4. Tunggu ya teman-teman. Pernah nggak sih itu ngalamin LOA secara nyata yang kayak kamu manifest sesuatu, tiba-tiba datang sesuatu itu? Kalau kamu ada nggak? Kalau saya manifestnya itu gimana ya? Secara sadar nggak sadar sih. Dulu buat yang kayak drama lovers kayaknya udah tahu 25-21 gitu, betul. yang Nahido. Dulu tuh aduh iri banget sama Nahido karena dia tuh punya teman-teman yang suportif banget, punya Yu Si Jin yang ya dia memang pasangan, tapi secara pasangan dia tuh partner yang nge-support hal-hal yang pengen dilakuin dan ngasih safe place. Jadi menurutku yang kayak Yu Si Jin, siapa sih namanya, Yu Si Jin kah? Lupa. Baek Hee Jin. Ya, Baek Hee Jin tuh bukan yang kayak nggak melulu kalau saya sebagai orang yang tidak melihat segala hal sebagai hal romantis, gak melulu tentang pacar atau apa, tapi siapapun yang bisa jadi tempat ternyaman kita, yang kayak bisa nge-support kita mau ini deh, dia kayak ngebantu, oh iya lakuin ini silahkan, dia ngedukung, bukan yang malah ngeremehin atau apa gitu. Dan kayak perasaan seneng kalau ada orang yang dukung dan nyayangin kita. Kan Nahido dulu tuh punya Baek Hee Jin sama siapa sih yang satu, yang sahabatnya yang satu, Aku lupa. lupa, yang idol itu kan, Kim lupa. Kim lupa pokoknya itu, yang dia juga atlet anggar. Nah dulu aku tuh pernah nge-tweet di second account Twitterku yang kayak aduh iri banget gak sih, yang pas Nahido bilang sekarang dia punya orang yang bilang dia mencintaiku, dan aku juga punya orang yang dia mengkhawatirkanku tuh, yang kayak aduh iri banget. Manifesting orang kayak begitu. Dan secara sadar tidak sadar aku tuh manifest itu, cuman sebagai orang yang realistis ya, aku bukan ngerasa nggak cukup buat dapat orang seperti itu, tapi orang seperti itu di dunia nyata itu adalah hal yang sangat imajinatif. Terlalu unicorn. Iya, terlalu unicorn gitu, yang kayak aku mau kayak gitu, tapi kayaknya nggak akan ada di dunia nyata yang seperti itu. Ternyata ditemuin, oh ternyata ada orang yang begini, tapi realitanya nggak bakalan semanis yang kita kira, yang kayak perfect and Prince Charming apa gitu. Bakalan ada kendala-kendalanya, tapi setelah aku sadar kalau itu manifest aku jadi sadar, oh iya aku memang butuhin dia. Betul. Yang Itu dari alam
bawah sadar dari yang Twitter segala macam, pengen punya teman kayak Nagido gitu. Iya, Hmm. iya di otakku tuh kan aku tuh selalu bilang ini apa? Ini nggak realistis, tapi secara nggak langsung itu yakinin otakku kalau aku tuh butuh orang seperti itu, begitu. Bener-bener. Yang kayak yang dibilang tadi, yang kayak dia bilangnya gini, tapi alam bawah sadarnya malah ngeyakinin sesuatu yang lain, yang kayak oh misalnya kamu putus asa kayak gini, jadi otakmu meyakini kamu tidak cocok dengan itu. Iya. Nah saya kebalikannya, saya yang kayak ini nggak akan mungkin, tapi otaknya malah nangkepnya karena alam bawah sadar nggak tahu apa yang negatif apa yang enggak, dia nangkep semua. Dia nangkepnya begini, oh berarti kamu memang mau banget orang seperti itu, cuman belum dapet aja. Nah tuh manifesting ku kasih tuh. Nah nah masalah ngekip orangnya itu di tangan aku. Betul, itu semesta satu cek udah. Udah. Sekarang bagiannya Dini, kakinya mau kemana? Mau pertahanin orang itu kah atau enggak? Kalau sekarang sih pasti mau dipertahanin ya, mau dapat dari mana lagi orang kayak begitu. For your disclaimer, it's not boyfriend, it's just friends, but ya kayak emang tempat ternyaman banget kayak. Udah rumah nih. Iya, udah rumah yang kayak, oh aku punya temen yang ngawatirin aku nih, aduh seneng banget. Akhirnya dia beneran dapet ya Iya. di quote 2521 itu. Iya, itu yang kayak, dan kapan aku sadarnya pas ngecek-ngecek lagi Twitterku kayak, iya aku pernah ngutit ini, ternyata dapet beneran. Guys, beruan. Jadi ya silahkan ya, law of attraction guys. Betul. Harus kuncinya adalah kayak Secara sadar ngakuin kalau kamu butuhnya apa. betul, butuhnya apa, value kamu apa. Pokoknya kamu sadar value kamu itu segimana dan jangan nganggap kamu tuh kurang dari value-mu. Menganggap bahwa kamu tidak se-worth it itu. Iya, Gitu. betul. Ya, itu bakal jadi self journey sih. Pelan-pelan aja, cuman harus perlu diingat kalau memang ya keyakinan dari diri kamu sendiri itulah yang bakal attract orang-orang di sekitar kamu gitu. Nah, itu sebenarnya udah ngejawab pertanyaan Dini ke aku tadi kayak kalau misalkan di real life gimana sih contohnya? Nah, kalau aku pribadi dulu tuh orangnya yang kayak iya ngerasanya kayak gitu, bilang oh kalau misalkan di dalam sebuah hubungan aku harus berkorban lebih banyak. Kalau misalkan dia minta aku begini supaya biar aku nggak ditinggalin, aku akan ngerubah diri aku gitu. Iya. Oh relationship emang gini, disakitin nggak apa-apa deh. Aku memang pantas buat digituin, sedih banget ya nggak sih? Ya udah nggak Ngerendahin apa-apa. value sendiri banget itu. Betul. Nah, karena ini kan konteksnya hubungan romantis ya, jadi pas habis putus, nah mulai tuh gue glow up kan nih. Enggak. Ya, mulai kan kayak udah percaya, oh iya kalau misalkan aku tuh gini orangnya, mulai ngasih afirmasi sendiri kayak aku tuh pantas buat ngedapetin orang yang baik. Aku tuh pantas untuk ngedapetin hubungan dimana aku tuh nggak harus ngorbanin diri aku sejauh itu gitu. Iya. Dan akhirnya ketemulah gitu sama orang yang benar-benar yang cocok sama boundaries aku, yang bahwa aku ngerasa oh I'm not asking too much gitu, bener-bener dikasih sama semesta gitu. Ya udah deh. Gimana Jadi- tuh Kak? Detailnya gimana? Dikasihnya apa? Mintanya apa? Tolong ya. Catat. Catat. Apa ya? Kalau untuk detailnya itu mungkin aku hanya mendapatkan apa yang aku perbolehkan gitu. Misalkan kayak kemarin aku ngebolehin diri aku sendiri untuk berkorban sejauh itu. Nah sekarang aku udah nggak ngebolehin diri aku sendiri, udah nggak ngebolehin diri aku lagi untuk nggak begitu. Iya. Kayak Fauzia, kamu nggak boleh ngorbanin diri kamu kayak gitu lagi. Kamu harus respect ke diri kamu sendiri. Nah akhirnya sekarang ketemu sama orang yang benar bisa respect sama aku gitu, kayak orang yang bisa menghormati. Oh kamu maunya kayak gitu, ya udah sana nggak apa-apa, aku dukung. Wow. Itu perlunya menyadari diri sendiri. Iya, betul. Makanya kamu harus baik ke diri kamu sendiri, hanya membolehkan hal-hal baik
untuk datang ke kamu gitu, karena ya itu lagi mungkin masalahnya ada di kamu. Nggak gitu, kayak gitu maksudnya. Mungkin yang menghambat selama ini yang menghambat kamu dari tujuan-tujuan kamu mungkin ya kamu sendiri gitu. Iya, kamu selalu menolak hal-hal baik Betul. karena menganggap kamu cuma pantas buat hal-hal buruk. Betul. Oh, Gitu. Catat guys. Upload di IG ya. Gini 2023. Iya, Dini Teguh 2023. Nanti bapaknya di rumah kok jadi Teguh namanya saya gitu. Siapa yang ngubah nih? Pak Teguh di sisi lain kok anak saya nomor 1 gitu. Enggak saya enggak deh. Nanti bapakku marah. Enggak berkhianat, Pak. Oke, berarti apa-apa aja nih untuk menarik kesimpulan, apa-apa aja sih yang harus dilakuin untuk nerapin mindset positif LOA ini? Pertama sih afirmasi sih Penting penting banget. sebagai pengingat kalau kamu tuh harus sadar kalau kamu nilainya segini dan pantasnya dapatnya segini. Betul. Jangan pernah ngerendahin diri kamu sendiri kalau kamu gak pantas. Yang kedua, jangan putus asa. Jangan terlalu minta dengan putus asa. Karena itu malah lebih ngeyakinin otak kamu, alam bawah sadar kamu kalau kamu gak pantas. Kamu hanya harus tahu kalau oh ya aku ingin ini dan aku memang pantas dapet ini. Berarti harus benar-benar full keyakinan. Full keyakinan. Kalau kamu sendiri aja nggak yakin, semesta juga mikir-mikir Iya, dong gue nggak sih? kasih nggak ya gitu, dia aja nggak yakin gitu. Masa aku harus yakin kamu? Itu kan kewajiban kamu sendiri buat yakinin diri kamu. Betul. Gitu. Semesta pun side eye. Iya. Gak ada yang gitu. Gitu. Iya sih, kalau dari aku pribadi, tingkatin value kamu. Dan again lagi, ini bukan cuma tentang kepercayaan aja, tapi tentang ada lanjutannya nih. Bukan cuma kepercayaan, tapi kepercayaan yang disertai sama aksi-aksi yang bakal ngedukung kamu gitu. Misalkan kalau misalkan kamu cuman kayak mau kuliah di UI misalkan, tapi cuman sebatas berharap doang, then it's not LOA, it's not manifesting, it's just dreaming, betul. Itu cuman ngehalu istilahnya. Iya betul. Gitu. Tapi yang LOA yang dimaksud adalah kamu yakin, kamu ngelakuin sesuatu hal, kamu tidak takut gagal dan Terus berusaha. gitu. Gitu ya teman-teman tentang manifesting. Oke, tadi kan udah tentang gimana sih cara nerapin LOA gitu. Iya. Terus kalau misalkan kita kan cuma manusia yang bisa berharap ya. Iya. Kalau misalkan LOA-nya tiba-tiba gagal atau misalkan nggak sesuai sama keinginan kita, itu pasti kan kita sebagai manusia cuma bakal kecewa kan. Iya. Pasti ada kekecewaan. Gimana sih caranya ngatasin rasa kekecewaan itu? Kalau dari aku sih, kayaknya pertama sabar ya. Itu yang paling penting, kalian harus sabar. Mungkin belum waktunya aja, sama mungkin waktunya belum cocok kamu buat dapetin itu. Yang kedua, mungkin kamu harus lebih berusaha lagi. Mungkin usahanya agak kurang, jadi harus ditingkatin lagi buat dapet itu. Atau yang ketiga, ada hal yang namanya kita hanya berharap tapi Tuhan yang menentukan. Betul. Itu artinya mungkin kita berharapnya ini, tapi ternyata ada hal lebih baik lagi yang kita mungkin bukan hal yang kita inginkan, tapi lebih baik lagi dari hal yang kita inginkan. Betul. Kita mungkin udah ngerencanain nih, oh bakal perfect banget kalau misalkan gue kuliah di sini. Tapi apakah itu yang benar-benar Jadi kamu mau, kebutuhan kamu? Iya, karena kan kita nggak tahu rahasia alam semesta ini. Mungkin kita bilang gini, kayaknya kalau aku kuliah misalnya di UGM bakalan begini-begini, tapi tiba-tiba nggak keterima nih. Misalnya kamu keterimanya di mana, tapi ternyata
di universitas yang kamu keterima itu kamu dapat grow yang kamu inginin di universitas yang misalnya UGM itu gitu. betul. Jadi value-nya tetap dapat, cuman dalam bentuk lain. Dalam gitu. bentuk lain, gitu. Karena kamu kan manifestnya sebenarnya maunya dapat ini, universitas ini biar dapat ini. Ternyata dapat juga di universitas lain. Betul. Gitu. Yang memang sudah menjadi plot hidup kamu. Iya. Gitu. Mungkin untuk orang-orang yang ngedengerin ini, mungkin mereka udah ngelakuin beberapa usaha yang paling kenceng gitu. Iya. Dan kalaupun memang tidak terwujud, pertama semangat. Iya, semangat. Kedua, kok jadi mellow ya gitu. Jadi kayak kamu pasti udah berusaha sebaik mungkin gitu. Iya, pokoknya kamu itu udah hebat, udah berusaha semaksimal mungkin. Bukan berarti kamu kurang nih usaha aku, dalam artian kayak I'm not good enough, bukan Iya, kayak gitu bukan, mungkin. bukan masalah kamu nggak deserve buat dapat itu. Cuman memang pasti dikasih jalan lain Iya. yang bakalan lebih cocok buat kamu. Karena kan kita menginginkan banyak hal yang kita tidak tahu apa itu cocok buat kita atau apa. Bukan masalah kamu rendah jadi kamu dikasih yang kecil, tapi masalah lebih kalau kamu dikasih ini grow-nya mungkin lebih besar. Betul. Nah, gitu. Pokoknya yang kamu dapetin ini itu emang udah disusun sama semesta yang bakalan ngasih kamu hal yang lebih dari yang kamu inginin. Betul. Dan sebenarnya Iya. kalau misalkan kita berbicara tentang agama, semua agama pun pasti nyaraninnya kayak gitu. Dalam artian ya bersabar, kamu bisa berharap segala macam, dan jangan berburuk sangka terhadap Tuhan sama rencananya Tuhan gitu. Kalaupun kalau kalian nggak dikasih, mungkin Tuhan punya rencana-rencana lain gitu. Iya, betul. Rezeki itu nggak bakal tertukar, guys. Kalau memang itu rezekimu pasti dikasih. Tapi waktunya kapan itu Tuhan yang tahu. Betul. Mungkin ini akan terdengar begitu template dan sangat toxic positivity to a certain extent, cuman ya kayak ya udah ada masanya sendiri. Iya. Dari orang, kalau aku pribadi jujur itu benar-benar kalimat ada waktunya sendiri, itu benar-benar benar pokoknya valid. Ada masanya kamu dapet itu, mungkin belum sekarang tapi nanti bakalan dapet. Kalau boleh curcol, saya udah berapa tahun mau cari pasangan yang cocok, Wow. sekarang udah dapet Itu udah dapet ya. amin gitu. Amin. Oke. Deh. Jadi segini dulu pembahasan kita. Semoga kalian dapatlah hikmahnya. Dapat hikmahnya, Dapat apalah dari main ini. Tinder ya. Iya. Hal yang baik. Mudah-mudahan ada yang bisa didapat dari bacotan kita. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Outro yang sangat tidak terstruktur gitu. Iya. Enggak. Kalau dari aku pribadi, aku berharap kalian mendapatkan hal-hal yang baik lah, hal-hal yang selalu kalian pengenin dan yang memang udah kalian manifesting gitu. Iya. Semoga kalian dapat hal-hal baik tersebut. Iya. Semangat. Semangat terus. Bosan nggak dengar semangat gitu? Oke, bye. Bye.